Baik, selamat malam. Selamat bergabung kembali dengan diskusi Sekolah Sahabat Harian dari Jemaat Fisdak. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan pelajaran Sekolah Sahabat tanggal 28 Maret, hari Senin malam, dengan judul Penciptaan. Dan pada malam hari ini kita akan dipimpin oleh Pendeta Robert Walean. Baiklah, sebelum kita akan masuk ke dalam acara diskusi, kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial. Dan setelah itu Pendeta Walean Pendeta akan Walean akan memimpin kita dalam memimpin kita diskusi. dalam diskusi. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa. Hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Besar kasih-Mu ya Allah, sandaran penat jiwaku. Ku beri hidupku padamu agar mengalir kasih-Mu penuhi hatiku. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Aku dipeliharanya. Baiklah, terima kasih kepada keluarga Manawan yang sudah memberikan lagu pujian.
kita akan masuk ke dalam acara diskusi dan juga doa buka yang akan dipimpin langsung oleh Pendeta Robert Waller. Silakan Pendeta. Terima kasih. Mari kita doa. Kepadamu ya Tuhan Bapa di surga, kami datang dengan kerendahan hati, mengakui akan segala kekurangan, keterbatasan yang ada pada masing-masing kami. Sedangkan kami ingin berusaha memahami maksud Tuhan yang luar biasa melalui ajaran sekolah Sabat hari ini. Biarlah Roh Suci boleh menolong kami, bukan hanya membuka cara berpikir kami, tapi juga untuk membuka hati dan pikiran kami pada maksud-maksud Tuhan. Samalah dengan kami ya Tuhan, terutama dalam beberapa menit di depan ini, di mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi selamat sore sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak kepada jemaat yang sudah mempercayakan kami untuk menuntun beberapa menit di depan ini. Kita boleh mempelajari bersama, menyerap sedapat mungkin prinsip-prinsip yang baik, prinsip-prinsip yang istimewa, rohani dari ajaran sekolah Sabat kita ini. Bagaimana buku yang ada di tangan saya ini? Kita sudah di bulan kedua, dan sekarang kita akan bicara mengenai Sabat pertama ini. Yang di tangan saya ini, dan saya percaya sama dengan yang ada di tangan saudara, judul besarnya adalah Kejadian. Judul besar yang ada di buku ini, Kejadian, dari apa yang saya mengerti berbicara mengenai buku Kejadian. Buku pertama dari Alkitab kita ini. Buku Kejadian. Lalu di Sabat ini, di minggu ini maksud saya, judulnya juga sama. Judulnya adalah Penciptaan. Kalau tadi Kejadian, sekarang judulnya Penciptaan. Sangat dekat dua judul ini. Kejadian, Penciptaan. Tapi Penciptaan yang jadi judul kedua ini bukan berbicara secara buku lagi, tapi ini mengajak kita untuk melihat ada peristiwa ciptaan itu, peristiwa kejadian itu, di mana Tuhan menciptakan dunia ini, dan kita percaya selama 6 hari, lalu diselesaikan dengan berhentinya Allah pada hari yang ke-7, disucikan. Di pelajaran yang pertama ini, dengan ayat tema Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, mengajak kita untuk menyadari pertama satu hal, yaitu buku Kejadian memulaikan tulisannya yang mengenai penciptaan ini dengan kata pada dalam Kejadian 1 ayat 1 ini maksud saya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Siapa yang dibicarakan di sini? Allah. Allah bikin apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Poin yang kita bisa ambil di sini adalah hal pertama yang disampaikan oleh Alkitab, yang dicatatkan dalam buku Kejadian 1 ayat 1 ini adalah pada mulanya Allah. Jadi oknum pertama yang ditampilkan, subjek pertama yang ditampilkan dalam bagian awal kitab ini, bagian awal buku Kejadian ini, bagian awal kisah penciptaan ini adalah Allah.
Allah yang diangkat di sini. Jadi kalau kita berbicara mengenai kejadian, kita berbicara mengenai penciptaan, maka kita tidak boleh kelewatkan bahwa sebenarnya yang sementara diangkat dalam kisah ini, yang utama sebenarnya bukan bicara mengenai hari pertama jadi apa ya, bukan hari ketiga jadi apa ya, bukan itu. Tapi yang utama dan pertama ini adalah berbicara mengenai Allah. Ini yang tidak disukai oleh iblis. Ini satu hal yang tidak disukai oleh iblis. Berbicara mengenai Allah. Setiap usaha mengarahkan manusia mengingat, lebih memahami, mengenal mengenai Allah, itu tidak disukai oleh iblis. Tidak heranlah bila orang berbicara mengenai penciptaan, maka iblis berusaha memasukkan ajaran barunya, ajarannya sendiri. Nah, kita langsung bisa memahaminya. Iblis memasukkan konsep-konsep evolusi. Apa tujuannya? Apa untungnya kalau iblis berhasil memasukkan konsep evolusi saat orang berbicara mengenai kejadian? Kalau orang menerima konsep evolusi, dengan kata lain, mengabaikan konsep penciptaan, maka dengan secara tidak langsung, orang juga mengabaikan yang jadi utama tadi. Subjek utama tadi yang diangkat, yaitu Allah. Maka orang mulai mengabaikan Allah. Sukseslah. Ayalah si iblis itu. Karena dia maksudnya untuk membuat orang mengabaikan Allah itu. Iblis dengan menampilkan konsep evolusi, iblis bukan sekedar memberikan bukan sekedar ada suatu bukan sekedar sains yang di sini dibicarakan, tapi dia mau mengalihkan perhatian orang dari Allah. Kemudian dalam pelajaran hari Senin ini, dalam Kejadian 1 kita lebih diarahkan, disampaikan juga kepada kita bahwa sebenarnya atau yang konsep evolusi katakan secara proses itu tidak seperti itu. Yang Alkitab katakan bahwa Alkitab ini diciptakan. Saudara ingat mungkin kalau saudara sudah baca ini, kata diciptakan ini ada di Kejadian 1 itu datang dari kata bara. Sedangkan pemahaman kata bara atau menciptakan ini adalah suatu proses menciptakan yang jadi secara disadari, disengaja, bukan kebetulan. Dan kata ini memberikan pemahaman kepada kita juga bahwa penciptaan yang dibicarakan dalam buku Kejadian ini adalah sesuatu yang disengaja dan ada prosesnya. Dan tiba-tiba, jadi maksudnya ada sengaja dan Tuhan buat penciptaan ini bukan dengan proses evolusi, tetapi dengan langsung. Penciptaan yang langsung. Bukan proses-proses panjang-panjang sampai muncul pemahaman yang ribuan tahun yang diajarkan oleh evolusi ini. Tulis Alkitab menegaskan bahwa Allah dengan sengaja dan tiba-tiba menciptakan dunia ini, bukan berproses. Tidak ada kebetulan atau untung-untungan tentang semua itu, tentang proses penciptaan ini. Dunia tidak muncul dengan sendirinya, tapi hanya sebagai hasil dari kehendak firman Tuhan. Jadi
dengan memahami mengenai pengertian kata bara ini, maka sebenarnya kita juga diajak menyadari bahwa bumi kita ini dihasilkan oleh kehendak Allah, kehendak Tuhan, bukan sebagai sesuatu proses yang di luar kendali Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita dalam hari yang sama ini juga berbicara mengenai ada suatu kata yang dalam Kejadian 1 ini ulang-ulang. Saudara perhatikan kata apa yang diulang-ulang ini? Yang sering muncul-muncul dalam Kejadian 1, sering lagi ini muncul. Waktu selesai hari pertama itu disebutkan. Lalu pindah ke hari kedua, selesai hari kedua itu disebutkan lagi. Sebutkan lagi. Setiap selesai hari itu disebutkan. Kira kata apa ini? Mungkin ada yang memperhatikan ya. Itu adalah kata baik. Yang sekolah sahabat kita ada memberikan keterangan arti kata baik ini datang dari kata tof. Nah, ini menarik bagi untuk kita perhatikan. Ada pelajaran yang menarik di sini. Sebagai contoh saya baca ya. Pada waktu selesai hari pertama, jadilah pagi, dan Allah menamai siang itu, siang gelap itu, malam jadilah terang, pagi, dan hari pertama. Begitulah hari cakra, firman Allah, lalu dilihat semua hasil itu baik. Pengertian baik di sini, kalau sahabat ada beri keterangan bahwa ini bukan sekedar dari satu pengertian sempit saja, tetapi ini juga mencakup baik pertama dari segi efisiensi atau fungsi. Di waktu ia ciptakan hari pertama, apa yang ada di hari pertama, apa yang ada di hari kedua, apa yang dia lihat fungsinya sesuai dengan rencana. Fungsinya bagus. Efisiensinya tepat seperti yang direncanakan. Lebih dari itu, kata baik juga berarti apresiasi estetika. Di sini dikatakan, tapi kata ini merujuk lebih dari sekedar efisiensi suatu fungsi. Kata Ibrani tov juga digunakan dalam Alkitab untuk mengungkapkan apresiasi estetika. Jadi kalau begitu, kata tov, kata baik ini selain fungsinya juga memang indah. Allah kita adalah Allah yang menyukai keindahan. Bukan sekedar fungsi, tapi Allah yang menyukai keindahan. Dan setiap apa yang ia ciptakan itu dilihat baik. Dilihat baik. Masuk di hari yang terakhir, hari Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Khusus mengenai selesainya hari ke-6 ini, selesainya proses penciptaan ini, sudah selesai hari pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, keenam, selesai ini satu hari bekerjanya ini, maka Allah berkata, sungguh amat baik. Apakah saudara memperhatikan bagaimana Alkitab mengekspresikan rasa puas dari Allah atas hasil ciptaannya? Di sini Alkitab menggambarkan rasa puas akan hasil ciptaan Allah
yang baik secara estetika, yang baik secara fungsi. Hari ke-6 sekali lagi dikatakan, Allah berkata, sungguh amat baik. Coba kita bayangkan sedikit mengenai ini. Apa boleh hanya disebutkan sungguh baik? Sungguh baik itu sesuatu yang sungguh itu tidak ada batasnya, itu sungguh itu. Atau dia boleh tidak pakai kata amat baik. Nah, itu juga sebenarnya sudah suatu ungkapan rasa kepuasan yang luar biasa. Amat baik. Tapi di sini digambarkan dengan sungguh amat baik. Orang boleh berkata, oh ini suatu hal yang overlap ini. Ini suatu hal yang rancu mungkin secara bahasa, berlebihan. Sungguh amat baik. Tapi faktanya, cara inilah yang digunakan Alkitab untuk menggambarkan rasa puas Allah yang sedemikian besarnya saat ia melihat hasil ciptaan pertama sampai hari yang ke-6. Dan dia berkata, sungguh amat baik. Nah, sekarang kita juga bekerja. Kita sekarang ada di hari Minggu bekerja kita. Kita sebentar bekerja dengan kegiatan pekerjaan kita masing-masing. Kalau saja ya, kita boleh tiba hari ke-6 dan selesai hari ke-6 itu, lalu kita evaluasi hasil kerja kita ke belakang. Wah, luar biasa. Baik secara estetika, baik secara fungsi. Sedemikian puasnya kita. Lalu kita juga mengekspresikan rasa puas kita dengan berkata, sungguh amat baik. Hasil pekerjaan yang selama minggu bekerja yang saya lewati ini. Kalau saja kita boleh berkata seperti itu ya. Itu tidak salah. Tidak salah, bukan meniru kan Allah kita. Allah selesai penciptaan, begitu puas. Supaya kita bisa juga mengekspresikan sungguh amat baik dalam minggu bekerja kita. Ada baiknya kalau kita juga bekerja seperti Allah. Seperti Allah itu bagaimana? Nah, kita tidak bisa bekerja dengan sama seperti Allah. Tapi paling tidak ada yang kita bisa tiru di sini. Yang saya maksudkan adalah Allah kita, kalau kita perhatikan, bekerja dengan sangat sistematis. Maksud saya seperti ini. Ambil contoh pada waktu Allah menciptakan di hari ketiga, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Lalu di hari keempat, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Lalu hari kelima, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi yang melintasi cakrawala. Lalu di hari yang ke-6, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Lalu kita tahu di hari ke-6 itu juga baiklah kita menjadikan manusia. Dan manusia adalah puncak dari ciptaan. Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tapi bukan berarti yang manusia yang paling mulia itu lalu diciptakan pada hari, katakanlah hari kedua atau hari pertama. Mentang-mentang dia paling mulia. Tidak ditaruh di pertama atau kedua.
Yang kita lihat di sini manusia taruh nanti terakhir. Setelah apa? Setelah ada pemisahan darat, laut dulu, dan yang lain-lain. Kita coba bayangkan sepintas, kalau saja telah menciptakan manusia dulu, maka belum ada pemisahan darat dan laut. Belum ada yang mengisi laut, air, mengisi bumi ini. Waktu diciptakan manusia mau berdiri di mana? Waktu diciptakan manusia mau melihat apa di situ? Belum beres semua. Ini satu gambaran sederhana bahwa Tuhan bekerja secara urutan yang sistematis, saya katakan tadi. Nah, kita lihat sekarang kalau kita lihat bahwa Allah itu bekerja secara urutan yang seharusnya didahulukan, apa yang Tuhan dahulukan di sini? Di hari pertama, jadilah terang. Ini bukanlah suatu gambaran, ini bukan berbicara mengenai kiasan. Ini bukan perlambangan. Tapi bagaimanapun juga ini bisa mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan suatu urutan yang sistematis. Dan yang dia pertamakan dan dia utamakan adalah terang. Sedangkan di Perjanjian Baru, kalau kita ingat Yohanes 8, ayatnya yang ke-12, ada berbicara di sana, ada orang yang berbicara di sana, akulah terang dunia. Ini berbicara mengenai Yesus. Jadi Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Saya katakan tadi, ini bukan perlambangan seperti di buku Wahyu. Tapi ini mengingatkan kita bahwa di dalam bekerja, melakukan kegiatan kita, kalau saja kita boleh akhiri dengan pasan sungguh amat baik, maka kita juga perlu untuk meniru cara Tuhan dalam bekerja. Bagaimana cara kerja Tuhan? Sistematis. Dalam sistematis ini apa yang ia pertamakan, yang dia utamakan, yang dia istimewakan? Terang. Walaupun sudah 2 kali katakan ini bukan perlambangan, tapi bagaimanapun juga ini mengingatkan kita mengutamakan terang. Sedangkan di Perjanjian Baru, Yesus adalah terang dunia. Artinya kita juga boleh merasakan kepuasan saat memasuki hari Sabat kalau kita ini bekerja dengan teratur, dengan sistematis. Dan yang harus diutamakan adalah terang itu, Yesus itu. Setelah Yesus lakukan semuanya ini, maka masuklah ia pada hari Sabat. Nah, bicara hari Sabat, maka itu akan dibicarakan besok. Besok kita akan berbicara mengenai hari Sabat. Saya pikir ini adalah beberapa hal sederhana yang kita boleh serap dari proses penciptaan ini. Mana Tuhan lakukan kerjaannya bukan dengan asal saja, tapi Tuhan melakukan pekerjaannya, penciptaan ini dengan begitu terencana. Dan urutan tadi mengingatkan kita untuk juga mengutamakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin ada di antara kita yang ingin memberikan masukan untuk lebih melengkapi. Ada beberapa hamba Tuhan bersama dengan kita, supaya kita bisa lebih kaya dengan pemahaman dari Jalan Sekolah Sabat hari ini, hari Senin. Ada silakan. Saya lihat di sini sudah tampil Pendeta Saul ya. Yang mau ditambahkan Om? Silakan. Cuma mau bukan tambahkan tapi mengiyakan. Jadi di dalam 6 hari penciptaan itu, nanti hari ke-6 baru dibilang sungguh amat baik. Segala sesuatu.
apakah sungguh amat baik itu karena ada manusia? Sebab kalau manusia belum ada, dari hari ke yang lain-lain itu bilang sungguh baik. Cuma karena sudah ada manusia, ini barangkali cuma pertanyaan saya. Karena kalau tidak ada manusia juga, buat apa Tuhan ciptakan alam semesta dan dunia kita ini? Terima kasih, Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta ada memancing kita untuk melihat akan hal ini. Apa yang saya mengerti, kalimat sungguh amat baik ada di hari ke-6, akhir hari ke-6. Tapi ini saya lihat bukanlah sebagai evaluasi harian. Oh, sekarang di hari ini ada. Tapi ini ada, karena ini ujung, bukan sekedar kita lihat sebagai hari ke-6, tapi ini adalah ujung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ini kepuasan Allah, lalu dia sebut sungguh amat baik, adalah hasil evaluasinya terhadap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa yang dihargai Tuhan dari segi estetika, dari segi fungsi, itu ya manusia pasti. Saya percaya ini hasil evaluasi 6 hari. Artinya Tuhan menghargai rumput. Artinya Tuhan menghargai kambing. Nah, kalau kita mau lebih jauh dari sini lagi, sedangkan Tuhan menghargai kambing, sedangkan Tuhan menghargai rumput, sedangkan Tuhan menghargai ikan, sedangkan Tuhan menghargai alam ini, lalu bagaimana dengan penghargaan kita kepada alam? Saya pikir ini juga bisa menjadi bagian kita menghubungkan dengan sikap-sikap kita kepada hasil ciptaan Allah itu secara keseluruhan. Bukan mengeksploitasi, tapi memanfaatkan dengan penghargaan kepada hasil ciptaan Tuhan. Saya pikir ini hal yang saya bisa dapat dari pancingan dari Sir Kesoli ya, sehubungan dengan hal ini. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih banyak, Pendeta. Nah, ada sahabat lagi yang lain yang ingin menambahkan? Perlengkapi? Pertanyaan Pendeta. Ya, Saudara Baar. Pilar. Di mana sekarang, Saudara? Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika dia berbicara mulai dari hari pertama dan seterusnya, baik adanya sampai yang terakhir ya, dia mengatakan sungguh amat baik. Apakah pemandangan atau kebaikan atau keindahan bumi yang diciptakan itu untuk kepentingan keindahan Tuhan sendiri atau manusia yang dia ciptakan? Ya, ini terima kasih, Saudara. Terima kasih. Benar yang Saudara perhatikan tadi bahwa Tuhan mengatakan Tuhan mengatakan baik, bukan hanya fungsi tapi keindahan, estetika. Dan faktanya yang pertama menikmatinya sampai mengekspresikan kepuasannya Allah sendiri. Ini bilang baik, sungguh amat baik. Berarti Allah sendirilah yang pertama kali mengekspresikan, menikmati hasil bagusnya, baiknya, of-nya, ciptaannya selama 6 hari itu. Benar. Apa yang Tuhan buat adalah juga menyenangkan Allah itu sendiri. Tapi bukan hanya untuk kepentingan Allah sendiri, karena Allah kita adalah Allah yang kasih. Kalau berbicara kasih, tidak ada kasih, syarat dari adanya kasih itu mesti ada dua pihak.
Tidak bisa kasih ada, terwujudnya kasih kalau hanya satu pihak. Terus sepaham dengan saya ini ya. Tidak bisa muncul kasih kalau hanya satu pihak. Harus ada dua pihak. Allah itu kasih. Karena Allah itu kasih, maka Allah juga mau memberikan kesempatan apa yang ia senangi tadi, apa yang ia nikmati tadi, dinikmati juga oleh yang ia kasihi tadi. Apa yang ia kasihi? Manusia. Sehingga bukan hanya untuk kepentingan, saya percaya sungguh bahwa bukan hanya kepentingan Allah saja, tetapi seluruh alam ciptaan ini, bumi ini, adalah juga untuk kepentingan, memang diberikan untuk dinikmati oleh manusia. Tapi dibilang untuk dinikmati oleh manusia, apa yang dipancing oleh Pendeta Kesolia tadi itu tetap harus diperhatikan, yaitu nikmati alam ini, tapi bukan mengeksploitasi. Nikmati, silakan, tapi bukan mengeksploitasi apa yang Tuhan pandang baik itu. Saya pikir itu yang bermanfaat juga untuk kita. Terima kasih Saudara Tilar. Sekarang Saudara Tilar di mana ini? New Jersey. Di New Jersey. Oh, oke. Baik. Terima kasih masukannya Saudara. Terima kasih masukannya. Ada lagi yang lain mungkin untuk memberikan masukannya? Kalau besok kita akan berbicara mengenai Sabat. Kita baru mau masuk Sabat, ajaran hari Selasa, Senin ini. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, saya ingin mengulang kembali secara ringkas. Pelajaran sekolah Sabat kita hari ini, hari Senin, tanggal 28 Maret ini, membawa kita kepada beberapa hal praktis. Bukan hanya pada soal-soal doktrinal, tetapi hal-hal praktis. Seperti yang kita sudah bicarakan tadi, bahwa kita boleh berargumentasi mengenai evolusi dengan panjang. Tapi kita perlu sadari dari awal bahwa apa maksud iblis dengan memberikan teori evolusi ini adalah bukan sekedar untuk menjadi bahan ilmu pengetahuan, tapi dengan kalau dia sukses membuat orang terima evolusi, maka secara langsung orang mengabaikan, bukan sekedar mengabaikan urutan penciptaan, tapi mengabaikan pencipta itu sendiri. Kemudian hal lain yang kita bisa dapatkan dari pelajaran sekolah Sabat kita, bahwa Tuhan melihat hasil ciptanya ini baik. Setiap hari dia bilang baik. Lalu aplikasinya adalah yang Pendeta Kesaulia ada angkat tadi, bahwa kita perlu juga mengapresiasi apa yang Tuhan apresiasikan. Dengan cara jaga itu lingkungan hidup itu. Hal lain yang kita ambil juga tadi adalah kita melihat Tuhan bekerja dengan sangat teratur, sistematis. Salah satu yang kita lihat dari sistematisnya adalah dia menempatkan pada posisi pertama terang. Sedangkan hal ini mengingatkan kita di Perjanjian Baru ada yang mengatakan, akulah terang dunia. Siapa itu? Yesus. Kita juga bisa merasakan kepuasan dalam pekerjaan kita. Lalu sebut sungguh amat baik. Jangan lupa, kita juga perlu bekerja dengan teratur, dengan sistematis. Artinya kita juga perlu untuk menempatkan Yesus sebagai yang dipertamakan, yang diutamakan, yang diistimewakan. Kiranya Tuhan berkati kita dalam waktu yang singkat tadi. Ada beberapa hal sederhana yang kita boleh ambil.
Saya kembalikan lagi kepada host. Mungkin Terima boleh kasih. lanjut kepada bagian doa mungkin. Terima kasih banyak pendeta atas firman-Nya yang sudah dibawakan pada hari ini. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke bagian kedua, yaitu permintaan doa dan juga kesaksian. Bila ada yang di Zoom terlebih dulu, saya mau memberikan kesempatan. Bila ada kesaksian atau permintaan doa, boleh diangkat tangannya. Oke, silakan Om Simatupang. Ya, waktu hari Kamis minggu lalu saya minta didoakan Saudara Eliston Gultom, salah satu ketua di gereja kami. Dia dioperasi. Tadi pagi dia telepon, dia sudah pulang ke rumah, sudah siap operasinya, sudah tinggal di rumah, tapi sakitnya masih ada. Lalu sekarang dia punya perut gembung katanya. Jadi dia minta tolong didoakan. Tidak tahu apa akibatnya dari operasi itu, jadi dia punya perut gembung. Jadi ya mohon didoakan pendeta supaya dia boleh cepat sembuh. Terima kasih. Baik, ada lagi yang permintaan doa atau kesaksian? Saya persilakan. Halo, Silakan pendeta Rantung senior. oh iya, kita baru tiba sebenarnya dari Seattle, lalu mengikuti sudah bagian akhir dari pembahasan sekolah Sabat. Hanya ingin untuk didoakan kiranya rumah tangga yang baru, anaknya pendeta Stephen Rantung, Saina, yang baru diberkati kemarin, tadi malam, agar Tuhan berkati rumah tangga yang baru ini. Dan Stephen dan istri boleh kembali tiba dengan selamat di New Jersey. Thank you. Baik, ada lagi dari Zoom. Untuk yang melalui live stream boleh dituliskan di kolom komentar dan kita akan bacakan juga. Apa ada lagi dari Zoom? Jika belum ada yang mengangkat tangan, saya mau membacakan yang dari live stream pendeta. Yang pertama ada permintaan doa dari Ibu Paula Carpenter, katanya tolong doakan dia dalam proses pemulihan. Ibu Paula Carpenter, dan juga ada silent request dari Tante Tine dan juga Tante Naomi Asa. Baik, jika sudah tidak ada lagi, kami persilakan pendeta. Baik, sahabat sekalian, saudara-saudara, kita akan berdoa bersama untuk masing-masing kita, tapi terutama untuk beberapa kebutuhan yang sudah disebutkan tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Khalik semesta alam, Tuhan pencipta kami, Tuhan menebus kami, dan Tuhan pula menopang kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini ya Tuhan, kembali kami datang dengan rasa syukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa yang menciptakan kami. Tapi Allah juga adalah Allah yang maha kasih. Allah yang maha kasih bukan hanya mengajarkan kasih itu, tapi juga memberikan contoh-contoh kasih. Dari peristiwa penciptaan juga kami boleh melihatnya. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa tahu dalam hari-hari bekerja ini, anggota-anggota jemaat sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing.
Kan tadi sebelum acara ini, hamba melihat ada anggota jemaat yang mengikuti akan cara belajar sekolah sahabat ini sambil mengendarai kendaraan. Begitu besar akan perhatian mereka pada firman Tuhan. Hamba bermohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh tuntun mereka dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Dimanapun mereka bekerja, kiranya Tuhan ingatkan mereka untuk bekerja seperti yang Tuhan sudah contohkan dalam peristiwa penciptaan tadi. Bekerja secara teratur, bekerja secara sistematis, dan bekerja secara mengutamakan, mengistimewakan, menjadikan Yesus itu di atas segala-galanya. Awal dari setiap putusan, dasar dari setiap putusan. Hingga dengan demikian, hamba percaya, setiap kali anggota jemaat mengistimewakan Yesus, maka mereka juga boleh tiba pada akhir di minggu bekerja mereka dengan rasa puas melihat kerjaan mereka selama 6 hari. Ajar kami ya Tuhan untuk menghargai akan ciptaan Tuhan. Ajar kami untuk menikmati akan ciptaan Tuhan ini dengan cara yang pantas. Dan hamba juga berdoa pada kesempatan ini ya Bapa, kiranya Tuhan boleh mendengar akan setiap doa-doa yang dilayangkan oleh anggota jemaat. Beberapa di antara mereka, Tuhan dengar permohonan mereka sehubungan dengan permintaan kesembuhan, pemulihan kesehatan mereka. Bapak Gultom yang juga didoakan minggu yang lalu. Kembali kami mau mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya tangan kasih Tuhan boleh mengendalikan setiap usaha keluarga membawa kesembuhan bagi beliau. Kemampuan, keahlian dokter, Tuhan kendalikan. Gunakanlah makanan, gunakanlah obat yang dikonsumsi untuk menjadi alat Tuhan membawa kesehatan bagi beliau. Sehingga beliau boleh dengan leluasa bukan hanya pemimpin gereja, tapi juga menjadi teladan yang rohani bagi umat-umat Tuhan yang ada di jemaat. Hal yang sama juga hamba pohonkan, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap usaha penyembuhan, setiap usaha untuk mengembalikan kondisi kesehatan tubuh dari Ibu Paula Carpenter Perunti. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan cepat akan kebutuhannya penuhi. Sehingga ia boleh dengan tubuh yang lebih sehat akan berbakti kepadamu. Walaupun Tuhan merasa perlu buat mujizat yang kami tidak mengerti sekarang, biarlah Tuhan buat itu. Selama itu ada di dalam kendali Tuhan, selama itu ada di dalam jadwal Tuhan, maka ibu ini berserah kepadamu, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkatilah akan keluarga ibu ini ya Tuhan. Ibu Paula, suami dan anak, mungkin mereka terpisah secara jarak, tapi satukan keluarga ini dalam suatu pengharapan yang sama, harapan akan kedatangan Tuhan. Di mana waktu kedatangan Tuhan nanti, bukan hanya Ibu Paula, tapi kami semua akan masuk pada suatu kehidupan tidak ada lagi sakit penyakit. Hamba juga mau berdoa, memohon kepadamu, kiranya Tuhan mendengarkan akan silent request yang disampaikan oleh Ibu Tina, Bu Naomi Asa. Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu akan kebutuhan mereka, dan juga Tuhan tahu akan kegantungan mereka kepadamu.
peliharakan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh merasakan senangnya, puasnya, bangganya sebagai anak-anak Tuhan yang setia pada cara dan jadwal Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena mendengar acara pernikahan dari China berjalan dengan baik. Kami bersyukur karena anak dari pendeta Stephen Rantung ini telah memasuki tahap yang baru dalam memasuki rumah tangga mereka yang baru ini. Itulah sudah ada banyak persiapan-persiapan yang dibuat. Itulah sudah banyak nasihat-nasihat yang dibuat. Tapi kami percayakan akan rumah tangga yang baru ini di dalam kendali Tuhan saja. Walaupun mereka menjalani rumah tangga mereka ini, lalu mereka mulai berhadapan dengan kendala, dengan pergumulan, biarlah mereka juga belajar seperti orang tua mereka. Biarlah rumah tangga yang baru ini belajar seperti opa dan oma mereka, yaitu mendapatkan pertolongan hanya dari sumber yang satu saja, yaitu Allah saja. Biarlah cara Tuhan, biarlah jadwal Tuhan membawa mereka percaya sungguh kepadamu dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, hal yang sama hamba pohonkan kepada pendeta Alex Rantung bersama dengan ibu, di mana anak-anak beliau sebar di beberapa tempat. Tapi biarlah keluarga ini juga tetap merasakan senangnya, bangganya, puasnya sebagai keluarga yang dipeliharakan Tuhan. Satukan iman mereka ya Tuhan. Dan tambahkan kepuasan, kebanggaan dari pendeta Rantung, dari internet, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Jalanan pulang dari pendeta Stephen Rantung kembali ke New Jersey, kiranya Tuhan kendalikan, bahkan beliau dengan selamat, dan terus gunakan beliau sebagai pemimpin di jemaat, sebagai pelayan di jemaat, sebagai berkat di jemaat. Oh Bapa dalam kerajaan surga, apabila Tuhan juga masih melihat ada kebutuhan-kebutuhan lain, ada jemaat, ada mereka-mereka yang mengikuti acara Zoom ini, tapi tidak sempat sebutkan satu demi satu. Biarlah Tuhan berperkara atas mereka. Kasih sayang Tuhan akan turun ke atas setiap anak Tuhan yang percaya kepada rencana Tuhan, kepada jadwal Tuhan, dan percaya kepada cara-cara Tuhan saja. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Temukan kami ya Bapa. Besok hari ada pelajaran sekolah Sabat selanjutnya mengenai Sabat. Berikan roh suci yang sama terus menuntun kami ya Tuhan. Agar berkat Tuhan terus teraliri pada mereka anggota jemaat ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami memohon dan juga kami mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada pendeta Walean yang sudah membawakan diskusi dan juga sudah membawakan doa. Kita akan kembali lagi besok dengan pelajaran yang menarik tentang hari Sabat. Sampai bertemu besok di jam yang sama, yaitu 7.30 waktu New Jersey. Dan pendeta Walean masih akan memimpin diskusi kita pada besok hari. Baiklah, sampai bertemu besok. Tuhan memberkati kita semua.